Oke, dah on nih. Halo Sobat SAR, perkenalkan nama saya Rizky Alip Siregar dari Angkatan 17, Kelompok 1. Saya salah satu peserta Latsar dari Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B Palangkaraya. Kali ini saya akan menjelaskan pengalaman saya di hari kedua pada agenda 3. Yuk ditonton teman-teman. Di hari kedua pada agenda 3 ini, saya dapat memahami ASN digital adalah aparatur sipil negara yang melek teknologi dan mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung kinerja. Intinya, ASN nggak cuma kerja manual, tapi sudah terbiasa pakai aplikasi SPBE, sistem e-Opais, e-budgeting, sampai layanan digital lain supaya kerja lebih cepat dan transparan. Ciri-ciri ASN digital bisa mengoperasikan aplikasi pemerintahan berbasis elektronik, terbiasa bekerja dengan data digital, bukan kerja kertas lagi, siap belajar teknologi baru seperti AI, big data, atau cloud, mendukung budaya kerja kolaboratif secara online. Lalu, literasi digital ASN. Literasi digital ASN adalah kemampuan ASN memahami, menggunakan, dan mengelola informasi digital dengan aman, etis, dan produktif. Ini bukan cuma soal yang bisa pakai komputer, tapi juga paham cara menjaga data, etika bermedia sosial, dan menghindari hoax. Komponen literasi digital untuk ASN, kecakapan digital, bisa pakai aplikasi, platform, e-learning, dan sistem kerja daring. Budaya digital, menjaga sopan santun online, menjaga jejak digital, keamanan digital, paham cara menjaga password, data rahasia, dan menghindari phishing. Etika dan hukum, tahu aturan, berbagi informasi, nggak sembarangan posting hal sensitif. Dan pemahaman saya tentang manajemen ASN pada kali ini adalah cara pemerintah mengatur, mengembangkan, dan mengelola ASN supaya kinerjanya optimal. Ini mencakup 3 hal utama. Perencanaan ASN, yaitu menentukan kebutuhan jumlah pegawai, jabatan, dan kompetensi. Sedangkan pengembangan ASN, pelatihan, diklat, coaching, mentoring supaya ASN makin kompeten. Lalu, kinerja dan kesejahteraan. Penilaian kinerja berbasis merit system, penghargaan, promosi, dan kesejahteraan pegawai. Kaitannya dengan ASN digital, manajemen ASN sekarang sudah berbasis data dan teknologi. Contoh, sistem informasi ASN atau CISN, aplikasi e-kinerja, e-formasi. Lalu pemahaman saya tentang Smart ASN adalah konsep ASN yang profesional, inovatif, berintegritas, dan siap memahami atau menghadapi era digital dan tantangan global. Ini target besar pemerintah supaya ASN bisa jadi motor penggerak reformasi birokrasi. Dan pemahaman tentang karakter Smart ASN yaitu integritas tinggi, nasionalisme, kompetensi zaman, profesionalisme, berwawasan global, mahir IT dan bahasa asing, serta hospitality atau keramahan. Jika integritas tinggi, yaitu jujur, transparan, dan anti korupsi. Sedangkan nasionalisme setia pada NKRI, mendukung kebijakan negara. Sedangkan kompetensi, terus update skill, dan knowledge sesuai perkembangan zaman. Lalu profesionalisme adalah bekerja sesuai standar dan etika. Sedangkan berwawasan global, melek isu internasional dan teknologi. Lalu, mahir IT dan bahasa asing adalah bisa bersaing di level global, sedangkan hospitality atau keramahan melayani publik dengan ramah dan cepat. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil pada agenda 3 di hari kedua ini adalah dari pembelajaran hari kedua, saya memahami bahwa menjadi ASN di era sekarang tidak cukup hanya disiplin dan patuh aturan, tetapi harus bertransformasi menjadi ASN digital yang memiliki literasi digital tinggi. Semua itu dikelola lewat manajemen ASN berbasis data sehingga karir dan kinerja bisa lebih terukur seperti SKP dan lain-lainnya. Tujuan akhirnya adalah menciptakan Smart ASN yang profesional, inovatif, dan bisa mendukung SPBE serta pelayanan publik yang prima. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang agenda 3 pada hari kedua tersebut. Jika ada berkenan yang tidak pantas, saya memohon maaf. Hapiknam Jagat Samagram, semoga selamatlah alam semesta. Terima kasih dan sampai jumpa.